Ganti. Oh, salah Syarifin berarti. Iki to, Mbak Sarski. Kenal ya. Profil. Oh, internetmu ya. Jelas, saya. Bisa. Emang kamu tuh emang merepotkan. Oh, grup asisten tuh. Aisyah, oh iya saya. Alah, minta login. Boy, kok Aisyah ya? Anu share screen satu. Nah, bisa. Klik link. Nah, ganti ngomongmu. Ora sih kayak elo koneksi. Kita nek iso ya share satu mang. Iso ya. Begitu. Yes, sih. Langsung share satu. Anu. Cedak nih ngomong ini. Halo Bapak. Ya udah. Tak jotos. Tes. 1, 2, 3.
Tes, tes. Masuk nggak? Ya, ya Din. Wis masuk ya Ki ya? Masuk. Oke, oke, oke. Joino kabeh ra apa-apa, tapi kok suarane aja diketokne apa. Gendang cepet rampung ya.
Assalamualaikum Pak Dedi. Apakah suaranya sudah masuk? Sudah Mbak Isya. Pak Dedi, apakah sudah terdengar Pak Dedi? Halo, sorry. Ternyata dari tadi pakai mute. Oh, nggih. Ya. Sudah berapa orang yang ngumpul ini? Ini ada 21 orang, Pak. Total partisipan. Kamu PKL sendiri ya? Nggih, Pak. Kok nekat sendiri? Karena ada orang dalam? Enggak, Pak. Dulu sudah pernah ngajak teman-teman, tapi karena ini kan ke industri, jadi teman-teman belum berani, Pak. Oh. Sama dulu kan juga pernah PKL di sana itu. Oh, ya berarti kan kenal orang dalam ya? Enggak, Pak. Udah ganti strukturnya, Pak. Kalau yang udah kan ganti. udah tahun 2017 dulu itu. Oke. Ya, silakan presentasi untuk share ke teman-teman yang lain, silakan. Saya izin share screen ya, Pak. Untuk layar apakah sudah tertampil, Pak? Ya. Judulmu, Mbak. Niki. Saya baru nggak. Oh. Subjeknya mestinya pemotong kertas ya. Nggih. Mesin pemotong kertas yang dengan penggerak motor listrik 3 fase. Pakai PLC, Pak. Ya, dengan pengendali PLC. Nggih. Intinya kan ke situ toh? Iya, Pak. Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya Aisyah Tias Indasari. Saya akan mempresentasikan hasil PKN saya selama 1 bulan di PT Jitu ITC dengan dosen pembimbing Bapak Dedi Arif Prasetya. Berikut saya laporkan hasilnya. Untuk profil perusahaan seperti tertampil di layar, untuk pada tahun 1980 untuk perusahaan Jitu itu membeli mesin pembuat rokok pertama kalinya dengan tipe MK8 yang kemudian dikembangkan untuk memproduksi rokok filter. Kemudian pada tahun 1983 perusahaan merambah bisnis mesin melalui rekondisi mesin pembuat rokok dan mesin pengemas untuk pasar domestik Indonesia. Kemudian pada tahun 1993 PT Jitu memperkenalkan bisnis rekondisi mesin ke pasar internasional. Dan tahun 98, bisnis rekondisi mesin diperluas ke Pulau Batam untuk lebih meningkatkan ekspor. Dan untuk saat ini PT Jitu menjadi pemasok terbesar rekondisi mesin pembuat rokok dan mesin pengemas di kawasan Asia. Kemudian berikut adalah struktur organisasi secara garis besarnya. Dengan HRD yaitu Pak Rahman, kepala bagiannya yaitu Pak Wiwi, dan kemudian stafnya ada Pak Setio Hardiono, Pak Asep, Pak Ami, Pak Wahyu, dan Pak Anang. Kemudian berikut adalah gambaran umum PLC yang digunakan di sana. Di sini saya mempresentasikan untuk yang gambaran PLC Omron karena di sana menggunakan PLC Mitsubishi dan belum bisa dibuka untuk elektriknya itu. Kemudian di sini untuk PLC yaitu merupakan suatu perangkat berbasis mikroprosesor. PLC ini memiliki keunggulan yaitu meringkas penggunaan relay, timer, dan pengkabelannya. PLC ini sudah terdapat virtual timer, relay, counter, dan sebagainya. Kemudian yang di sebelah kanan adalah contoh dari ladder diagramnya. Untuk pemrograman dalam PLC itu menggunakan ladder diagram, function block diagram, struktur teks, sequential function chart, instruction list, dan penggunaan bahasa pemrograman ini tergantung dari programmer yang ingin menggunakan bahasa pemrograman yang mana. Kemudian berikut adalah gambaran umum dari motor 3 fasa.
yaitu motor induksi memiliki dua komponen utama berupa kumparan stator dan kumparan rotor. Prinsip kerjanya yaitu pada saat stator mendapatkan masukan 3 fasa akan menimbulkan medan magnet dan memotong kumparan rotornya, sehingga akan menimbulkan tegangan induksi. Motor ini berfungsi sebagai motor utama untuk menggerakkan mesin pemotongnya. Kemudian berikut adalah contoh penggunaan PLC. Yang di sebelah kiri itu elektriknya tanpa PLC. Kemudian yang sebelah kanan itu penggunaan PLC. Bisa kita lihat bahwa peringkasan ini secara signifikan. Yang untuk sebelah kiri ini juga masih ada beberapa almari yang untuk almari kontrolnya. Seperti itu. Kemudian transisi mesin potongnya. Untuk yang sebelah kiri ini PLC yang pertama kali itu tanpa menggunakan mesin potong. Sehingga di sini kalau terlihat ini ada manual putaran itu untuk jaraknya yang bagian pembatas benda ini. Dan di belakang mesin di sini itu ada penggaris untuk mengukur seberapa panjangnya ini, jaraknya ini. Kemudian untuk yang di sebelah kanan, ini yang generasi terbaru. Ini sudah menggunakan PLC. Dan kita lihat juga di mesin yang terbaru ini ada monitornya. Kemudian di sebelah yang kecil ini merupakan sensor safety-nya. Nanti jika sensornya ini terhalangi, maka nanti pisaunya itu tidak mau turun atau tidak mau aktif, seperti itu. Kemudian ini wiring diagram mesin pemotongnya. Ini untuk sebelah kiri ini untuk input PLC, ada push button, stop, sama yang ini bagian sensornya. Kemudian untuk output PLC ini terdapat kontaktor dan relay untuk mesinnya. Dan ini untuk main motornya, wiring main motor. Di sini ada motor dengan rangkaian star delta. Kemudian ini untuk yang motor press, dan ini untuk clutch atau brake-nya. Nah, clutch atau brake ini dia berfungsi untuk mengerem atau melepaskan pisaunya itu tadi. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini menggunakan motor listrik dan encoder, seperti itu. Kemudian ini untuk yang leader diagram mesin pemotongnya. Yang sebelah kiri ini untuk program main motor, dan sebelah kanan ini untuk mengatur pembatas bendanya. Bisa dilihat di sini. Dan ini untuk leader proses motornya. Jadi motor pembatas benda ini bekerja di program yang sebelah kiri, dan untuk outputnya, output pulse motornya itu nanti bekerja di program sebelah kanan ini. Dan berikut adalah contoh dari penggunaan mesin pemotongnya. Nah, ini kan kita mulai dari awal. Ini adalah pembatas bendanya. Terus ini ada mesin press dan ini mesin pemotongnya. Kemudian bapaknya ini kan merapikan kertasnya. Nanti otomatis jadi karena sudah diatur, nanti otomatis pisau akan turun. Bisa dilihat. Nah, ini nge-press dulu, terus ini memotong, kemudian akan maju lagi, nge-press lalu motong lagi, seperti itu. Dan di sebelah kanan di sini bisa dilihat sensornya, ada sensor cahaya kecil itu sensor untuk safety-nya. Jadi kalau sensornya ini terhalangi, maka mesin pemotongnya ini, yang pisaunya ini dia itu tidak mau aktif, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ini untuk give pembatas bendanya. Jadi ini nanti dia berjalan sesuai program yang sudah dibuat, mau di titik 0 atau di titik tengah atau di titik paling belakang, seperti itu. Ini diatur bisa di lewat programnya itu atau di layar monitor mesinnya. Itu kemudian, nah ini sedikit dokumentasi saat PKN. Selama saya di sana ada sedikit ilmunya, yaitu ini untuk troubleshooting pada mesin lama itu tadi. Jadi untuk troubleshooting mesinnya itu dari awalnya itu kita melihat dulu kan gambar rangkaiannya itu bagaimana, kemudian dicatat dan dicari. Jadi ini dicari satu-satu.
dari satu-satu mana yang sudah aktif dan belum. Lalu jika sudah merasa di sini sudah selesai atau merasa ada yang masih mengganjal, kemudian dicek di mesinnya langsung. Di sini apakah listriknya itu masuk tidak di elektriknya sini. Kemudian karena kemarin itu masalahnya karena kabelnya itu putus dan ini mesin besar yang kabelnya itu besar-besar juga, jadi langsung dijumper. Jadi menggunakan kabel baru agar mesin dapat berjalan dengan lancar. Dan kemudian ini saya kemarin mengganti tor pada mesin pencacah tembakau. Ini diganti karena tor pada mesinnya ini terlalu besar. Tor itu apa? Tor itu yang thermal overload resistant itu, Pak, untuk pembatas motornya itu. Kemudian di sini itu untuk penyambungan kabel ke bengkel bubut. Terus ini kemarin troubleshooting speed motor. Nah ini kendalanya ini terjadi karena kemarin ada pemutusan apa sekejap dari PLN sehingga untuk speed motornya ini jadi error itu. Terus diperbaiki, ternyata bisa diperbaiki di bagian inverternya ini diubah. Terus kemarin juga pemasangan aki untuk genset. Nah ini karena kemarin kan tidak ada pemberitahuan dari PLN karena ada pemadaman sementara itu, jadi kita langsung lari itu ngambil akinya karena akinya masih posisi di charger itu tadi. Nah, mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih. Mungkin ada dari Pak Dedi ada pertanyaan atau teman-teman yang lainnya. Saya dulu ya. Oh enggak, Pak. Saya dulu. Mbak Ais, ini tadi kamu struktur organisasinya itu terkesan di HRD doang. Sebenarnya kalau PTJ itu mestinya ada beberapa bagian besarnya, entah dari komisaris atau dari pemilik, itu gimana? Nanti kan cuma dari HRD ya? Enggak, Pak. Ya, untuk struktural yang di PT Jitu itu ada banyak, Pak. Di dalam lingkup PT Jitu itu nanti masih ada 3 grup lagi, Pak. Jadi ada grup pemasaran sama grup yang bagian cetaknya. Untuk grup bagian pemasaran itu sudah beda divisi lagi dengan yang saya lingkupi, Pak. Karena itu nanti kan udah beda channel-channelnya itu tadi. Jadi setahu saya itu yang bagian untuk divisi listriknya itu tadi. Itu, Pak. Listrik Karena itu di bawah HRD, bukan di bawah ada unit khusus untuk maintenance dan teknik kayak gitu. itu beda lagi, Pak. Jadi nanti ada yang bagian untuk rebuild itu nanti itu rekondisi mesinnya itu. Jadi kayak ngecat ulang atau membuat baru itu. Terus nanti ada yang divisi di bubut lagi. Terus nanti di divisi produksi beda lagi. Terus nanti langsung listrik itu tadi dari kepala bagiannya itu tadi, Pak. Nah, itu mestinya kamu bisa menerangkan itu secara runut. Artinya PT Jitu itu pemiliknya siapa? Biasanya kan ada namanya ya. Dia turun-temurun dari keluarga siapa? Terus alamatnya di mana? Tadi belum nampak. Sekarang apalagi alamat itu bisa dimunculkan di Google Map ya. Bisa kelihatan dia menempati berapa hektar luas gedungnya, luas tanah, berapa gedung utamanya yang kamu tahu saja. Kemudian berapa jumlah karyawannya. Ya, nanti terkait dengan struktur organisasi, level manajer, ada bagian manajemen, lalu ada bagian ya macam-macam lah. Dari situ kan kamu bisa tahu bahwa perusahaan itu punya kelengkapan apa saja. Oh, iya, Pak. Ya kan? Itu murni swasta ya. Zaman saya itu sudah ada ya. Iya, Pak. Ini pripun, Pak? Sejarah Jitu mestinya lebih lama ya. Tadi kamu mulainya awal di 93, itu cuma sejarah mesin potong saja. Sebentar, Pak. Dari 1980. 80. Lah itu
perusahaannya berdiri atau baru membeli pembuat rokok pertama? Kalau di PT Jitu-nya, kalau sudah nama PT Jitu-nya itu tahun 80-an ini Pak. Kalau untuk kan pertama itu kan usaha keluarga membuat linting, rokok linting itu tadi itu sekitaran tahun kalau nggak salah 60-70-an itu tadi. Terus karena persaingan ekonomi karena pabriknya banyak, terus dibikin PT ini tadi. Kemudian jadi PT itu tadi, Pak. Bisa nggak kamu mengemasnya seperti itu? Artinya memang kalau untuk orang-orang lama, taunya PT Jitu itu perusahaan lawas. Saya taunya Jitu itu juga perusahaan lawas. Itu di daerah itu ya, Manahan itu ya, Manahan ke Manahan ke barat ya. Nah, itu satu ya, sehingga sejarahnya bisa sejarah perusahaan. Nah, ini merupakan bagian dari perusahaan karena kan merupakan yang awal itu model kretek ya, masih kretek ya, belum filter. Kalau model linting itu model kretek. Sekarang kretek masih diproduksi. Masih, Pak. Itu nanti ada bagiannya sendiri. Nah, itu pun Nek bisa kamu ceritakan berapa produksinya sekitar saja, nggak apa-apa, nggak harus angka detail. Per bulannya itu berapa linting rokok. Oh. Ya, walaupun dari sisi aras kuatnya banyak yang menganjurkan untuk tidak merokok, tapi bagaimanapun kita berdampingan dengan industri rokok dan masih banyak orang yang merokok. Nah, dari sisi produksi itu mestinya kan bisa dilihat tembakonya itu bisa diceritakan lah sedikit. Itu biasanya dia punya langganan tembakau daerah mana, import atau dalam negeri. Terus kemudian ini mulai ada produksi filter tahun 80. Pangsa pasarnya memang bukan Jawa ya biasanya, karena kan rokok Jitu di sekitar kita nggak kelihatan, tapi nyatanya masih produksi. Ya kan? Ini terkait dengan perusahaan. Coba sekarang ke mesinnya. Nah, mesin ini merupakan bagian dari proses apa? Itu mestinya kamu kasih narasinya dulu ya, atau di laporan nanti ditambahkan ya. Maksudnya apa? Maksudnya mesin ini fungsi utamanya untuk apa dari si perusahaan ini? Ini mesin rekondisi yang dijual lagi kah? Atau mesin yang digunakan untuk produksi rokok linting? Atau tadi saya melihat untuk bungkusnya ya? Untuk bungkusnya atau untuk apanya saya nggak menangkap itu dari kamu. Oh, iya Pak. Untuk mesin ini ada mesin potong. Mesin potong ini kan bagian dari produksinya itu namanya Asia Offset, Pak. Jadinya di sini itu untuk memotong bungkus rokoknya atau pesanan order dari perusahaan yang lainnya gitu, Pak. Oh, juga menerima order cetak juga? Ya, biasanya kan itu kan kayak kolega-kolega yang lainnya itu, Pak. Oh. Karena mereknya juga terlihat merek lawas itu, Pak. Oke, gitu. Nggih. Terus ini mesin pemotong kertas ya? Nggih. Mesin pemotong kertas, terus hubungannya program PLC dengan ini gimana? Nah, ini kan sebentar Pak. Nah, ini untuk program PLC-nya kan jadi nanti dia ini di sebelah kiri ini kan untuk main motornya. Jadi dia saat mesin dihidupkan itu nanti kan motor sudah bekerja. Kemudian untuk memotong kertasnya itu harus memiliki 2 parameter, yaitu mesin presnya itu sudah standby atau mesin presnya sudah standby dan sensornya itu tidak ada halangan. Jadi nanti cutternya itu atau pisaunya itu bisa bekerja seperti itu, Pak. Dan untuk pembatas bendanya itu nanti dia diatur lewat monitornya itu, Pak. Biasanya kan sudah ada rincian jarak atau ukurannya seperti itu. Dan ini yang sedikit
contoh programnya itu, Pak, untuk yang pengatur pembatas bendanya itu tadi. Ini program bikinan kamu toh? Yang sebelah kiri, iya Pak, karena saya bikinnya secara garis besar saja. Kalau untuk sebelah kanan ini masih ambil internet untuk pengaturan servonya itu tadi, karena saya sudah tanya untuk pembimbingnya di sana itu, mesinnya terhitung baru, jadi belum dibuka untuk bagian elektriknya, seperti itu. Dan selain itu juga untuk PLC-nya itu menggunakan yang bukan Omron, Pak. Jadi menggunakan yang lain di perusahaan itu. Jadi saya Merek lain ya? saya konversi sendiri untuk cara kerja secara garis besarnya seperti itu, Pak. Ya, intinya ada beberapa input, kemudian ada tombol, ada outputnya itu kan sebenarnya hanya ke arah kontaktor ya? Iya, Pak, ke arah kontaktornya. Oke. Ada berapa mesin di perusahaan itu? Mesin yang di keseluruhan atau di bagian tertentu saja, Pak? Ya, ini bagianmu yang kowe cedak. Oh, bagian saya itu untuk di bagian mesin pemotongnya ini ada 3. Yang 2 itu masih mesin lama, yang 1 yang sudah baru. Kemudian untuk mesin cetak yang lama itu ada 1 dan yang terbaru itu juga ada 1. Jadi total ada 2. Kemudian untuk mesin pencacah dan pengering tembakau itu ada masing-masing ada 1. Kemudian untuk mesin produksi yang terbaru dan terlama itu total ada 4. Mesin pengemas itu total sekitaran ada 3 gitu, Pak. Ya, dari angka-angka itu sebenarnya kamu bisa melihat nanti biasanya muncul berapa target produksinya, ya kan? Butuh tembakau berapa kilo, diproses berapa hari, menghasilkan. Nah, itu tolong diceritakan juga. Paling enggak untuk referensi kamu, ternyata untuk memproduksi sebuah produk itu ada prosesnya. Enggak serta-merta, apalagi tembakau dengan kualitas tertentu, kemudian dia harus diperlakukan sedemikian rupa, nggak boleh sembarangan juga kan nyimpennya, nggak boleh kena air, nggak boleh kena udara bebas secara langsung. Nah, ini sebisa mungkin juga kamu ceritakan walaupun secara singkat. Nah, kemudian kamu bisa menceritakan kedudukan mesin kamu ini ada di bagian mana, gitu. Oh, oke, Pak. Oke, saya cukup pertanyaannya. Silakan teman-teman yang lain kalau ingin bertanya ke Mbak Ais. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan. Ditunjuk suruh nanya. Oh. Mungkin Mas Aan. Silakan, Mas Aan. Iya, Mbak, sebentar. Mungkin itu ya, Mbak ya, yang di mesin itu. Dulu kan saya sudah pernah kerja. Nah, itu dalam sebuah mesin pemotong kertas ya, Mbak ya tadi. Nggih. Nah, itu proteksinya itu berupa sensor saja atau ada yang lain, Mbak? Untuk gimana? Sistem proteksinya yang di mesin pemotong itu tadi, Mbak, yang cutting. Oh, yeah. Saya jawab, untuk setahu saya, untuk yang di mesin pemotong Digito itu dia hanya menggunakan sensor saja. Namun untuk penambahan sensor itu nanti atau tombol itu tergantung permintaan dari yang pembeli atau dari produsennya. Karena kadang itu juga di bagian sensor ini ditambahi juga untuk program yang tombol. Jadi ketika tombol 1 dan 2 nanti nggak tertekan, itu nanti sensornya itu akan tetap nyala atau bagaimana gitu. Jadi untuk safety-nya itu nanti tergantung dari perusahaan sama pembelinya. Seperti itu. Mungkin Mas Aan. Oh iya, satu lagi ya, Mbak ya. Oh, iya. Selama kerja praktek di sana itu
eh, apakah ada kendala yang ditemui nggak, Mbak? Kalau Mungkin nanti bisa sharing. oh ya, saya jawab untuk kendala di sana lumayan cukup banyak. Di sana saya baru hari pertama itu saya sudah mendapatkan kasus yaitu bagian motornya juga. Nah, itu kan dia untuk elektriknya itu nggak mau bekerja secara semestinya dan setelah ditelusuri ternyata itu spek motornya itu terlalu besar untuk mesin itu. Jadi untuk solusinya yaitu mengganti motornya. Kemudian untuk beberapa hari kemudian itu juga ada trouble di bagian sensornya. Karena di sana kan juga banyak orang. Jadi kadang untuk sensor yang ada di luar itu tersenggol orang atau bagaimana itu jadi kalibrasinya kurang akurat seperti itu. Terus yang menurut saya yang paling berkesan itu yang kemarin itu maintenance untuk mesin-mesin yang mesin lama itu. Jadi karena mesinnya mesin lama, jadi untuk maintenance-nya itu kita harus bisa membaca buku rangkaiannya itu. Dan kalau bisa membaca buku rangkaiannya itu nanti kan dicocokkan ke panel kontrolnya itu tadi, terus bisa ketahuan errornya itu nanti di bagiannya mana seperti itu Mas Aan. Oh iya, Mbak, terima kasih. Ya, mungkin dari yang lainnya. Oke, Mas Kodri Aziz, silahkan. Assalamualaikum Mbak, izin Waalaikumsalam. bertanya. Ya, silahkan. Eh, untuk tadi kan penjelasannya ada dua mesin ya, mesin lama sama mesin baru. Ya. Nah, nah itu improvementnya apa ya Mbak dari mesin lama ke mesin baru? Terima kasih. Oh iya. Untuk mesin lama itu kontrolnya itu masih menggunakan yang belum PLC, jadi kayak kumpulan-kumpulan relay dan kontaktor dijadikan satu, sehingga nanti kalau kayak ada kerusakan atau maintenance itu kan harus lihat satu-satu kembali itu tadi kan, terus diganti ke PLC itu biar lebih ringkas lagi untuk maintenance-nya seperti itu. Bagaimana Mas Kodri, apakah menjawab? Siap Mbak, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Mungkin dari teman-teman yang lainnya. Apakah ada pertanyaan lagi? Sebenarnya dari dari perusahaannya memang Jitu itu belum gede-gede amat ya, tapi padat karya gitu ya, lebih banyak. Karyawan total berapa, Mbak? Kurang kurang hitung itu Pak, soalnya kadang kan ini sekarang sudah ada sip-sipan itu, jadi tidak tahu pasti. Tergantung tergantung order ya berarti ya. Iya Pak, karena kan kemarin kayaknya juga digetolkan itu di bagian yang rekondisi mesinnya itu tadi Pak. Waktu rekondisi mesin berarti berbeda dengan produksi rokok ya. Itu di divisi lain Pak, jadi tetap berdampingan gitu. Nah ya berarti kan berbeda unit dengan targetnya memang rekondisi mesin ya, bukan untuk dalam rangka untuk produksi rokok kan? Ya, kemungkinan seperti itu Pak. Soalnya juga kurang gitu paham Pak untuk itu. Soalnya kan juga cuma dikasih cerita-cerita gitu. Untuk yang di mesinnya itu kan dia bikinnya itu kan di Batam, terus nanti di sini itu tinggal hasil akhirnya seperti itu. Oke. Ya, paling enggak itu untuk pengalaman ya. Jadi buat teman-teman yang mau KP atau sedang KP, paling enggak ini untuk sebagai pengalaman kalian bahwa nanti pun targetnya kan mau masuk ke dunia industri. Nah, gambarannya seperti itu. Ada yang makanya KP itu sebelum mendapatkan nilai itu harus presentasi di depan teman-temannya. Dalam rangka apa? Untuk share pengalaman dan sekaligus pengetahuan yang didapat
dari teman yang sudah melakukan KP di perusahaan tertentu. Nah, tentu saja kalian masih mahasiswa boleh membanding-bandingkan ya. Oh, perusahaan ini begini, perusahaan itu begitu ya. Itu kan berdasarkan pengamatan. Jadi itu nggak masalah. Tapi yang jelas bisa melihat sendiri kalau kamu pengen bikin usaha, ya harus merangkak dari nol, dari kecil-kecilan gitu. Orang dulu produksi jitu juga nggak langsung punya mesin, ya kan? Dia harus telaten, ya apalagi yang rokok yang gede-gede misalnya Jarum, Gudang Garam, ya awalnya juga dari rokok-rokok yang lintingan juga, tapi mungkin dengan cara dan pemasarannya yang lebih baik lah ya. Nyatanya umur pabriknya juga sama-sama tua, tapi kita lihat sisi pemasaran perusahaan-perusahaan bisa berbeda seperti itu. Ini teman-teman yang di sini ada yang ngerokok nggak? Apa nggak ngerokok semua? Yakin? Dari saya tidak ada, Pak. Nggak ngaku aja? Mungkin dari teman-teman yang lain, Pak. Beneran nggak ngerokok ya, Irsan ya? Benar, Pak. Benar, Pak. Oke. Ya, saya tetap juga bergaul ya dengan teman yang masih ngerokok itu ya nggak masalah karena itu bagian dari pertemanan. Di satu sisi kalau yang saya lihat di pabrik rokok jitu ya, saya melihatnya itu sebagai sebuah industri. Itu ada tenaga kerja, ada modal, ada income dan sebagainya. Itu menjadi satu kajian lah untuk mahasiswa sebagai bekal, dan itu kalau nggak cuma diceritain tok kan nggak kurang begitu berasa. Nah, dengan terjun langsung ke lapangan bisa melihat kondisi secara langsung. Oke, kira-kira seperti itu. Kalau sudah nggak ada lagi pertanyaan, bisa ditutup, Mbak Aisyah. Oke, sebelum saya tutup, ini ada presensi di kolom chat ya. Silahkan boleh mengisi. Atau boleh open cam, karena ini yang 40. Nah, open cam seberapa sih, Mbak? Coba. Itu kamu matiin dulu. Yang bisa open cam, silakan open cam untuk dokumentasi. Sebentar nggih, Pak. Mas Dimas makan siang. Makan siang di mana, Mas Dimas? Lagi makan, Pak. Iya, di mana itu? Ini di Mendungan, di Safina, Pak, sama teman-teman. Ada yang di lab juga. Malah saya senang itu mahasiswa sering main ke lab ya. Jadi lab itu dibuka Setiap hari, Pak, di lab. Banyak-banyaknya karena banyak ilmu yang kamu dapat waktu kamu sering main ke lab. Ya, daripada main nggak tahu, gabut cuma di kos, nongkrong di kafe, warung makan saja, ya mending main ke lab. Ya, asal tidak memanfaatkan apa yang bisa saya ambil dari lab. Ya, bukan ilmu tapi barang, ya itu kan bisa merugikan yang lain. Wes, Mbak Ais, bawa screenshot, Ra. Ampun, Pak. Oh, sudah.
Oke. 1, 2, tak screenshotkan, nanti bisa tak kirim ke kamu. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke. Cukup. Terima kasih Pak Dedi dan teman-teman yang lainnya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam seminar PKN saya hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau informasi yang kurang jelas. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Alif ya, keluar ya. Oh iya, nanti berita acaranya segera dikirim ke saya, Mbak Aisyah. Oke, Pak. Wih, setengah ST jahe. Halo, gak pakai ST. ST mau nang kerdus, kerdus. Iya. Mas Dimas titip. Silakan ke lab, ada roti. Rotinya banyak. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, sama-sama selamat loh, Syah. Ya, saya tutup Zoom-nya. Terima kasih.